Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah di rumah dan saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan sehingga kita mendapatkan kesempatan bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan orang benar dalam keluarga kita dalam bentuk ibadah di rumah. Shalom bagi semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan bahkan diberkati Tuhan. Saya percaya di masa-masa seperti ini berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Yang penting adalah berkat rohani. Berkat rohani itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun-tahun mendatang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus. Kita akan membaca kitab Yunus dari pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya beri judul khotbah pagi hari ini adalah di dalam doa dan pertobatan kita mendapatkan jalan keluar. Di dalam doa dan pertobatan kita mendapatkan jalan keluar. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yunus pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Bayangkan Yunus ketika dia berteriak dari dalam, katakan firman, dari tengah dunia orang mati. Yunus berteriak dan Allah mendengar. Ayat 3. Setelah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari dalam matamu. Ayat 4 sekali lagi saya bacakan. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Ayat yang ke-6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ini doa daripada Yunus. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat yang ke-8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus mengambil komitmen untuk membayar nasarnya ketika pertolongan Tuhan atau jalan keluar Tuhan dia terima. Ayat yang terakhir yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita tahu bahwa kisah tentang Yunus, seorang hamba Tuhan, di mana Tuhan sudah perintahkan tapi dia tidak taat. Tuhan perintahkan untuk dia pergi ke Niniwe. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk penduduk Niniwe. Tetapi Yunus, dia tidak taat.
dia menyimpang, dia keluar dari panggilannya dan perintah Tuhan. Dia pergi ke Tarsis dengan membeli tiket sendiri. Kemudian cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Amin. Sekalipun mungkin hidup kita seringkali memberontak kepada Tuhan, seringkali kita tidak taat kepada Tuhan, sehingga kita menyimpang dari perintah Tuhan. Nah, itu sebabnya diperlukan pertobatan. Sehingga kisah ini mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Yunus mengalami kegagalan akan maksud Tuhan untuk dia kerjakan dengan benar. Tapi dia menyimpang dari panggilan Tuhan. Diperintahkan untuk ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan. Seperti Yunus ketika dia dilempar ke laut dan dia ditelan oleh ikan besar. Ada cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara sehingga panggilan Yunus yang seharusnya seperti yang Tuhan mau. Dan akhirnya cara Tuhan untuk mengembalikan panggilan Yunus kembali. Sehingga Yunus mengalami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam panggilannya. Nah, dengan tujuan menguji supaya Yunus setia, makanya diperintahkan ikan untuk menelan dia. Karena saya percaya, ketika kita seringkali tidak taat kepada Tuhan, seringkali masalah itu bermunculan. Ada banyak hal cara Tuhan untuk mengembalikan kita, melakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan masalah itu untuk membentuk kita supaya kita sadar bahwa kita sudah salah jalan. Itu sebabnya Yunus mengalami hal seperti ini. Dan Tuhan izinkan dia ditelan oleh ikan besar. Sehingga dia mengambil sikap untuk berdoa di dalam perut ikan. Dia mengambil sikap untuk pertobatan di dalam perut ikan. Dan firman Tuhan tadi sudah kita baca. Oh, Yunus berdoa, sepertinya dia sudah ditinggalkan Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia ada di dalam perut ikan di dasar laut, di tengah laut, di dunia orang mati, di mana dia sudah terbuang. Dia tidak diperdulikan, namun Tuhan rencananya tidak pernah gagal bagi Yunus. Pemikiran Yunus mungkin dia sudah ditinggalkan, tapi pemikiran ilahi, pemikiran Tuhan butuh Yunus untuk menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan bagi penduduk Niniwe yang begitu jahat, yang harusnya menerima murka Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu, ya, saya katakan bahwa seringkali ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang sepertinya sudah tidak ada harapan seperti Yunus alami. Dia sudah yakin bahwa hidupnya udah habis, mati, hancur, udah tidak berguna lagi. Itu sepertinya yang dialami oleh Yunus. Tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana untuk mengembalikan hati Yunus melakukan kehendak Tuhan. Nah, seringkali kita ketika kita mengalami ketidaktaatan, mengalami masalah, mengalami didikan Tuhan, mengalami sekolahnya Tuhan lah. Nah, seringkali kita lebih cepat berputus asa. Oleh karena itu, poin pertama di sini dari tema yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yaitu di dalam doa dan pertobatan kita mendapatkan jalan keluar. Jadi poin pertamanya untuk mendapatkan jalan keluar dari Tuhan di tengah-tengah persoalan kita sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, sepertinya sudah tidak ada pertolongan lagi.
Poin pertama di sini, ya, jangan berputus asa. Karena di dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita putus asa. Sekalipun kesulitan itu berat, beban kita berat, nyaris mati Yunus pada waktu itu. Dia tinggal di perut ikan. Dengan begitu gelapnya, sehingga dia mengambil keputusan untuk tidak berputus asa. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh berputus asa. Dan dia akhirnya mengambil keputusan untuk berdoa. Seperti tadi di ayat yang sudah kita baca. Doanya Yunus. Yunus katakan begini. Ketika jiwaku letih lesu, ayat yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, seringkali ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat, sepertinya tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, seringkali kita lupa, kita tidak ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Sehingga pikiran kita blank, sehingga kita sulit untuk berdoa. Hingga yang muncul apa? Keputusasaan, menyerah, tidak sanggup. Tapi Yunus, dia berdoa, dia mengambil sikap berdoa. Di tengah-tengah, bahkan di dalam perut ikan. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk pada saat itu. Dia berdoa, dan ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Bahkan tidak hanya berdoa, Yunus bernasar. Tetapi dengan ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur, dia bersyukur. Di dalam doanya dia bersyukur, tetapi aku dengan ucapan syukur, ayat yang ke-9, ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia sadar bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Sehingga dia berjanji dia akan bernasar kepada Tuhan. Dan dia mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun di dalam kondisi di dalam perut ikan. Di dalam ketidaktaatan. Yunus mulai berdoa. Yunus mulai mengambil sikap untuk bertobat. Sehingga dia percaya bahwa pertolongan datangnya daripada Tuhan. Jadi sikap yang pertama yang dilakukan oleh Yunus maksud saya, dilakukan oleh Yunus, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, tetapi dia berdoa, mengucap syukur, dan bernasar. Yang kedua, ketika kita menghadapi persoalan sepertinya apa yang dialami oleh Yunus, tidak ada jalan keluar. Dia sedang berada di dalam perut ikan. Mau keluar kemana? Mau minta pertolongan dari siapa? Yang kedua, jangan mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, siapapun. Jadi Tuhan membutuhkan sikap kita. Hanya orang-orang yang tidak mencari pertolongan manusia. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Tetap mengucap syukur untuk segala kejadian peristiwa yang sedang kita alami. Saya percaya semua pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa mendatangkan kebaikan? Karena kita menyembah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya yakin bahwa pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, kita bukan seperti Yunus yang mudah menyerah. Kita bukan seperti Yunus yang hanya mencari pertolongan manusia. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Sekali lagi saya bacakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Namun Yunus, dia tidak mengandalkan manusia.
dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mau menjauh dari Tuhan, hatinya tidak mau menjauh. Menjauh dari Tuhan bagaimana caranya? Bisa saja. Banyak dari orang-orang yang sudah percaya Tuhan, hatinya menjauh. Sekalipun jasmaninya tidak jauh dari rumah Tuhan. Tubuh jasmaninya tidak jauh dari salib Kristus. Contoh seperti para prajurit pada waktu Yesus di kayu salib. Mereka tidak jauh dari Tuhan. Namun hati mereka jauh sekali dari Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika Yesus disalib, hanya satu orang yang ada di samping kanan Yesus pada sama-sama disalib yang diselamatkan. Karena hatinya tidak mau menjauh dari Tuhan. Makanya si penyamun yang satu ini yang berseru, dia bilang, kalau engkau sudah ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Tuhan mau kita jangan jauh dari Tuhan. Makanya Yesus katakan, mulai hari ini, mulai saat ini, engkau ada bersamaku di Firdaus. Nah, orang yang hatinya tidak menjauh dari Tuhan, pasti mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, menemukan jalan keluar apapun, seberat apapun masalah kita. Tuhan tidak kekurangan jalan keluar. Tuhan tidak jauh dari kita karena hati kita tidak menjauh dari Tuhan dan tidak mengandalkan manusia dan kekuatan kita. Nah, itu sebabnya mari jangan lari dari Tuhan, tapi tetap berseru seperti Yunus. Dia mau lari kemana dalam perut ikan? Dia hanya bisa berseru dan berdoa, mengucap syukur, dan dia bernasar. Amin, saudara. Mungkin seringkali kita lupa untuk berseru kepada Tuhan karena keadaan pandemi seperti ini. Seringkali kita sudah cukup stres. Sepertinya kita ada dalam perut ikan, terjebak di dalam masa-masa pandemi ini. Mau keluar nggak bisa, mau pergi nggak bisa, mau ibadah nggak bisa, mau kerja nggak bisa. Segala sesuatu tidak menghasilkan. Saya percaya Tuhan mampu mengeluarkan Yusuf dari perut ikan. Apalagi saudara dan saya. Kita hidup dalam zaman anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan akan memampukan kita keluar dari perut ikan masa-masa pandemi ini. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Yunus bersikap berhenti menggerutu, berhenti mengeluh. Yunus bersikap tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Jadi selain dia tidak putus asa. Yang kedua tadi, Yunus tidak mengandalkan manusia, tidak mencari pertolongan manusia, tidak mencari pertolongan dunia. Tetapi Yunus mencari pertolongan Tuhan, sehingga dia berdoa. Dan yang ketiga, dia tidak menggerutu, tidak bersengut-sengut, tidak berkeluh kesah. Bahkan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia sadar dia perlu pertobatan. Itu sebabnya doa dan pertobatan, maka kita akan menemukan jalan keluar. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan jalan keluar, yuk mari kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita bertobat. Saya percaya pertobatan dan doa akan membukakan pintu-pintu jalan keluar, sehingga Tuhan memberikan hari depan yang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan. Dia mendapatkan jalan keluar. Di ayat yang ke-10 yang tadi kita baca dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Bayangkan, Tuhan berfirman kepada ikan. Ikan langsung respon, saudara. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus kurang respon. Yunus tidak mau melakukan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan di mana-mana, cepat respon, karena ketika kita respon, ada berkat yang akan kita terima. Amin, saudara. Dalam firman Tuhan ayat 10 tadi katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan,
Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dan dimuntahkannya tepat di kota di mana yang Tuhan perintahkan sebelumnya, yaitu Niniwe. Dan pada akhirnya Yunus bisa menjadi berkat bagi penduduk Niniwe. Kalau saudara baca di pasal yang ketiga keempat, bagaimana cara Tuhan membuat Yunus atau menyertai Yunus dan memberkati Yunus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam doa dan pertobatan kita, maka kita akan menemukan jalan keluar. Seberat apapun masalah kita, sehebat apapun persoalan kita, hanya dengan doa dan pertobatan kita, dan pertobatan kita dan doa kita akan menghasilkan dan kita menemukan jalan keluar, cara Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa pada pagi hari ini, dan kiranya firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya percaya saudara semua tahu tentang kisah tentang Yunus, dan saya percaya pagi ini Tuhan mau kita tetap berseru kepadanya dan hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan itu akan membawa kita dalam mujizat-mujizat yang berikut-berikut dan sangat luar biasa. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat yang mendengarkan firman Allah pada pagi ini. Biarlah di minggu pagi ini kami semua menikmati hadirat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Di masa-masa seperti ini, hanya Tuhan saja yang kami perlukan. Itu sebabnya kami hanya hidup di dalam doa dan pertobatan kami, supaya kami tahu Tuhan ada bersama kami dan mendengar doa-doa kami, sehingga kami menemukan setiap jalan-jalan keluar, sesulit apapun masalah kami. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa surga, kiranya kasih karunia daripada Allah dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua. Dan mulai hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.